Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di dalam Digital Lectures bersama DocCourse. Kali ini, topik ilmu kesehatan anak yang akan kita bahas adalah tentang intussusepsi. Intussusepsi adalah suatu kondisi obstruksi intestinal akibat adanya prolaps atau invaginasi segmen usus ke dalam lumen segmen usus lainnya. Pada anak, paling sering terjadi pada batas ileokolik atau ileokolik junction. Sebanyak 90% kasus intussusepsi tidak diketahui penyebabnya. Namun, kemungkinan dapat berkaitan dengan infeksi, faktor anatomis, seperti adanya polips dan divertikulum, dan adanya gangguan motilitas usus. Berikut adalah patofisiologi dari intussusepsi. Intussusepsi terjadi ketika faktor resiko yang tadi sudah disebutkan, yaitu seperti infeksi, faktor anatomis, dan adanya gangguan motilitas usus, menyebabkan adanya ketidakseimbangan gerakan pada dinding usus, yang akhirnya akan menyebabkan adanya invaginasi bagian proksimal segmen usus ke dalam bagian distal segmen usus lainnya yang berdekatan. Gerakan peristaltik yang terus berlangsung akan menyebabkan usus terdorong semakin jauh ke arah distal, sehingga terjadi adanya kompresi pembuluh darah dan limfatik. Pembuluh darah dan limfatik yang terkompresi ini akan menyebabkan edema jaringan, peningkatan sekresi mukus, kemudian adanya iskemi yang dapat berujung pada nekrosis, kemudian dapat terjadi obstruksi usus. Obstruksi usus ini akan menyebabkan adanya translokasi bakteri, yang pada akhirnya dapat menyebabkan adanya peritonitis maupun sepsis. Kemudian, salah satu gejala yang dapat terjadi adalah nyeri kolik. Pada intussusepsi terdapat classic triad, yaitu ada 3 gejala yang sering muncul pada pasien dengan intussusepsi, yaitu nyeri perut yang terjadi secara periodik dan terasa sangat sakit, kemudian muntah yang bisa juga berwarna kehijauan, dan yang terakhir adalah BAB berdarah. Iskemia pada mukosa usus dapat menyebabkan lapisan mukosa terlepas bersama dengan darah dan mukus, sehingga feses akan menyerupai selai berwarna merah, yaitu yang disebut dengan red currant jelly stool. Triad klasik yang tadi sudah disebutkan terdapat hanya pada sepertiga dari pasien intussusepsi. Namun, apabila kita dapat menemukan pada pasien, maka kita dapat mencurigai ke arah intussusepsi. Diagnosis intussusepsi dapat ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis, berdasarkan usia dan jenis kelamin, intussusepsi paling sering terjadi pada anak-anak usia 6-18 bulan dan dapat menjadi penyebab akut abdomen dari usia 0-5 tahun. Dan intussusepsi banyak terjadi pada anak laki-laki. Pada anamnesis, dapat kita tanyakan tanda dan gejala yang dialami oleh pasien, seperti nyeri perut periodik sebagai gejala awalnya yang dapat menjadi kram perut. Anak akan merasa sangat sakit sehingga cenderung menarik kaki ke arah dada atau menendang-nendang. Anak juga sangat rewel dan bahkan dapat terjadi sesak. Salah satu ciri khas yang dapat dikenali adalah terdapat periode tenang di antara rasa sakit, sehingga pada periode ini anak akan cenderung lebih tidak rewel. Kemudian gejala selanjutnya adalah mual dan muntah. Muntah dapat berwarna kehijauan jika sudah terjadi obstruksi. Kemudian gejala selanjutnya adalah perut kembung, adanya BAB berdarah yang berwarna merah seperti jeli, kemudian dapat juga terjadi demam apabila segmen usus sudah mengalami nekrosis yang mengakibatkan perforasi usus dan bisa berujung pada sepsis. Kemudian dapat juga terjadi gejala dehidrasi seperti gelisah, haus, air mata yang tidak keluar, dan mulut kering. Pada pasien intussusepsi juga dapat ditemukan triad klasik, yaitu nyeri perut, muntah, dan perdarahan perektal atau BAB berdarah. Kita juga perlu menanyakan adanya riwayat penyakit dahulu, seperti riwayat penyakit infeksi, biasanya berkaitan dengan infeksi saluran pernafasan atas, dapat pula berkaitan dengan adanya purpura Henoch-Sjögren. Tanyakan juga apakah pasien pernah mengalami operasi abdomen sebelumnya dan apakah ada gangguan pembekuan darah. Kita juga perlu menanyakan apakah ada gangguan pembekuan darah pada keluarga pasien. Intussusepsi dapat didiagnosis banding dengan hernia abdominalis, appendicitis, gastroenteritis, volvulus, prolaps rektal, hingga trauma. Pada pemeriksaan fisik, periksa keadaan umum dan tanda vital pasien. Pasien tampak terlihat sangat kesakitan dan tanda-tanda vital dapat abnormal apabila sudah ada perforasi dan juga sepsis. Pada abdomen, dapat kita temukan adanya distensi dari abdomen dan ada Dehn sign. Dehn sign adalah sebuah tanda retraksi pada kuadran kanan bawah perut, ditandai dengan massa serupa sosis pada bagian hipokondrium kanan dan adanya kekosongan pada bagian kuadran kanan bawah.
Pada pasien juga kita dapat lakukan DRE atau Digital Rectal Examination atau colok dubur, yang mana pada intussusepsi dapat teraba dan dapat ditemukan perdarahan perektal. Jangan lupa mengidentifikasi tanda-tanda kegawatan seperti adanya tanda-tanda dehidrasi, peritonitis, hingga tanda shock sepsis. Pada pemeriksaan penunjang, dapat dilakukan pemeriksaan darah rutin untuk melihat adanya leukositosis apabila sudah terjadi nekrosis pada usus. Kemudian kita juga harus memantau keseimbangan elektrolit dengan cara mengecek kadar elektrolit pasien. Ketidakseimbangan elektrolit dapat terjadi akibat pasien muntah terus-menerus dan adanya obstruksi cairan di dalam usus. Pemeriksaan imaging yang dapat dilakukan adalah USG, X-ray, dan CT scan. USG merupakan pilihan terbaik untuk menilai intussusepsi. Dapat ditemukan gambaran target sign atau donut sign dengan ukuran sekitar 3 cm. Penemuan tanda ini dapat mengkonfirmasi diagnosis. Pada X-ray abdomen, kita dapat mengetahui adanya tanda obstruksi usus dan dapat menggunakan enema udara untuk diagnosis. CT scan dapat digunakan apabila hasil USG meragukan. Tata laksana yang dapat dilakukan pada pasien dengan intussusepsi adalah reduksi, kompresi abdomen, dan resusitasi cairan serta elektrolit. Antibiotik juga dapat diberikan apabila diperlukan. Tata laksana yang dapat dilakukan adalah reduksi secara hidrostatik atau secara pneumatik. Hidrostatik dapat menggunakan enema barium atau water soluble maupun pneumatik dengan menggunakan air kontras. Prosedur ini dapat digunakan untuk mendiagnosis sekaligus untuk terapi, namun tidak boleh dilakukan pada pasien dengan peritonitis dan perforasi usus. Tekanan barium yang diberikan akan mereduksi intussusepsi. Reduksi dapat dikatakan berhasil apabila beberapa bagian usus halus telah terisi. Nanti, anak juga secara klinis akan tampak lebih membaik dan lebih tenang. Apabila reduksi secara hidrostatik dan pneumatik tidak berhasil untuk dilakukan, maka perlu direduksi dengan cara pembedahan. Jangan lupa juga pasang NGT untuk dekompresi dan beri cairan untuk resusitasi cairan dan elektrolit. Kemudian, berikan antibiotik jika ada tanda infeksi, seperti demam atau tanda-tanda peritonitis. Kita dapat memberikan ampicillin, gentamicin, dan metronidazole. Intussusepsi merupakan kegawat daruratan medis yang harus ditangani segera. Jika dapat didiagnosis dan tertangani dengan cepat, prognosis akan baik, yang mana angka mortalitas kurang dari 1%. Namun, apabila intussusepsi tidak direduksi, maka dapat menyebabkan kematian dalam 2-5 hari. Berikut adalah referensi yang kami sadur dan yang dapat teman-teman baca lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.